Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibnu Hayyan dan Ibnu Batutah? Oke, baik Ananda, hari ini Ananda akan belajar bersama Ustazah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ustazah akan memperkenalkan diri Ustazah terlebih dahulu. Antum belum kenal siapa Ustazah kan? Nah, tadi seperti yang Ustazah sampaikan, nama Ustazah Nurul, Ustazah Nurul Fajra. Antum bisa memanggil dengan Ustazah Nurul. Ustazah lahir di Padang pada tanggal 25 Januari tahun 1997. Ustazah merupakan alumni pendidikan fisika di Universitas Negeri Padang. Nah, Ustazah diamanahkan untuk mengajar antum yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA di kelas Ibnu Hayyan dan mengajar prakarya di kelas Ibnu Hayyan dan Ibnu Batutah. Oke, nak ya. Nah, itu tadi perkenalan singkat Ustazah. Ustazah harap kita bisa saling mengenal ya nak ya untuk kedepannya. Oke, kita masuk. Sebelum Ustazah masuk ke dalam materi pembelajaran, Ustazah akan menjelaskan kepada antum semua apa-apa saja kontrak pembelajaran prakarya selama 1 tahun ini yang harus antum penuhi. Nah, untuk yang pertama, antum memiliki 1 buah buku yang di dalamnya itu berisi buku catatan dan juga buku latihan. Yang kedua, antum memiliki catatan dan latihan tadi itu merupakan penilaian proses di mana untuk dirapor itu nilainya sangat besar Ustazah ambil. Jadi Ustazah harap antum punya buku catatan dan buku latihan ya nak ya. Nah, selanjutnya antum boleh mencatat menggunakan pena warna-warni. Nah, yang tidak Ustazah bolehkan itu adalah antum menggunakan pensil, kecuali jika Ustazah ada memiliki gambar, antum ingin buat gambarnya menggunakan pensil boleh, gitu ya. Nah, kita lanjut. Hari ini kita akan menjelaskan tentang kerajinan serat. Nah, antum sudah siap? Oke, kita masuk. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan, Ustazah akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah antum dapat menjelaskan apa itu bahan serat. Yang kedua, antum dapat mengetahui jenis-jenis bahan serat. Dan yang ketiga, antum tahu teknik dari pengolahan bahan serat. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, ini dia gambarnya bahan serat. Apa sih itu bahan serat? Nah, bahan serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, itu ya nak ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan antara panjang dan lebarnya itu sangat besar. Nah, dan molekul penyusunnya itu lebih cenderung ke arah memanjang. Nah, itu dia. Nah, selain tadi dia dikaitkan dengan bahan serat ini juga bisa dikaitkan dengan makanan. Nah, antum pernah dengar kalau kita disuruh dokter untuk mengkonsumsi makanan berserat tinggi. Nah, manfaat dari makanan yang berserat tinggi ini sangat banyak sekali untuk proses pencernaan makanan. Di mana itu kita temukan? Ada di buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, jadi Ustazah harap antum suka mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur ya nak ya. Ustazah tidak mau lagi antum bilang Ustazah nggak suka sayur, nggak enak, nggak boleh ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Seperti apa? Benang dan kain. Nah, itu dia. Nah, yang kita akan bahas ini adalah serat itu tadi yang berguna untuk bahan baku tekstil. Nah, Ustazah sekarang pakai baju. Nah, baju Ustazah ini terbuat dari bahan serat. Nah, itu dia nak ya. Oke. Serat alam itu sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Nah, negara yang pertama kali mengolah bahan serat ini adalah negara Cina. Nah, negara Cina ini dia menghasilkan serat sutra. Apa itu serat sutra? Serat yang berasal dari ulat sutra. Ternyata ulat bisa menghasilkan serat. Nah, itu dia seperti di gambar Ustazah ini ya nak ya. Oke. Kita lanjut, ada lagi jenis serat itu ada namanya serat flax dan ada serat wool. Nah, serat pada tahun 1540 sebelum Masehi telah terdiri industri kapas di India. Serat flax
pertama kali digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol mulai digunakan orang Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi serat ini sudah ada sebelum Masehi ya nak ya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, mengenal jenis-jenis bahan serat. Nah, bahan serat itu terbagi menjadi dua. Ada yang serat alam dan ada yang serat buatan. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu serat alam? Nah, ini dia. Serat alam itu adalah serat yang dihasilkan oleh tanaman, hewan, dan juga proses geologis. Nah, sifat dari serat alam ini itu cenderung pada kuat, padat, mudah kusut, dan tahan penyetrikaan. Jadi kalau kita punya baju yang dia tahan penyetrikaan, berarti dia cenderung terbuat dari bahan serat alam. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis atau macam-macam serat alam ini. Ada 4. Ada itu serat tumbuhan. Nah, serat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, apa-apa saja contohnya? Ada serat katun dan ada serat rami. Nah, selanjutnya ada lagi dia serat kayu yang kedua ya nak ya, berasal dari tumbuhan berkayu. Yang ketiga itu ada serat hewan seperti serat sutra tadi, berasal dari ulat sutra. Nah, ada juga serat yang berasal dari bulu domba. Kita kenal dengan bahan atau kain wol ya. Nah, yang terakhir itu ada namanya serat mineral. Nah, dia terbentuk dari proses geologis bumi, berasal dari mineral asbestos namanya, asbestos. Nah, kita lanjut ke serat buatan. Nah, kalau tadi ada alami, sekarang ada buatan. Apa itu serat buatan? Menurut Jumairi, serat buatan adalah serat yang molekulnya disusun secara sengaja oleh manusia. Berarti serat alam tadi terbentuk oleh alam, kalau serat alami ini ada campur tangan manusia. Nah, sifatnya itu cenderung kuat dan tahan terhadap gesekan. Oke, itu dia untuk jenis-jenis serat. Nah, kita lanjut ke teknik atau pengolahan bahan serat. Tujuan yang ketiga. Nah, tekniknya itu ada 4. Yang pertama pemintalan benang, yang kedua penggulungan benang, yang ketiga pencelupan warna, dan yang keempat itu adalah penenunan benang menjadi kain. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk pemintalan benang, nah itu adalah proses pemilihan serat. Nah, kan kita tadi udah pilih serat, kita mau seratnya itu alami atau buatan. Setelah kita pilih, dia akan dipintal menjadi benang. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses pemintalan. Nah, yang kedua adalah penggulungan benang. Benang yang dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Nah, ini dia yang proses kedua. Antum bisa lihat, nah itu dia gambarnya ya nak ya, alat penggulung benang. Nah, proses yang ketiga itu adalah pencelupan warna. Nah, setelah tadi benangnya digulung, selanjutnya benang itu dicelup warna. Nah, setelah dicelupkan warna, benang dikeringkan. Setelah dikeringkan, proses yang terakhir adalah penenunan benang menjadi kain. Tadi udah kita olah serat tadi menjadi benang, selanjutnya kita ubah dia menjadi kain seperti baju yang Ustazah pakai ini. Nah, itu dia nak ya. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Ustazah mengenai kerajinan bahan serat. Jadi ada 3 tujuan tadi. Apa itu bahan serat, jenis-jenis bahan serat, dan teknik pengolahan bahan serat. Ustazah harap antum dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, antum bisa tanyakan langsung kepada Ustazah. Bisa via WhatsApp pribadi ke Ustazah ya nak ya. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi pembelajaran selanjutnya. Ustazah harap antum memahaminya. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Ananda.